Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algama dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman horor yang berjudul Teman Masa Kecil. Sebelum saya bercerita, Amerta, Ayo merangkai cerita. Nah, jadi cerita ini yang akan aku ceritakan hari ini itu adalah kejadian atau perilaku aneh yang aku lakukan pada saat aku umur 4 atau 5 tahun. Jadi itu cerita ini tuh berlatar pada tahun 2016 atau 2017-an. Udah lama ya? Ya. Terus cerita ini juga aku dapetin dari mamaku sama ART, asisten rumah tangga. Yang di rumah, yang bantu-bantu ya? Ya. Nah, jadi suatu sore itu aku kan lagi main katanya di taman sama ART. Nah, terus tapi di taman tuh anehnya aku tuh bukannya main sama anak-anak kecil yang lainnya. Aku tuh malah main sendiri, terus ngomong-ngomong sendiri juga gitu. Kayak yang ada yang ngajak main gitu, ada yang ngajak ngobrol, padahal gak ada siapa-siapa. Jadi kamu ngomong sendiri itu bukan sendiri, tapi ada yang Iya, cuman gitu ya? gak kelihatan gitu, gak ada. Nah udah gitu, karena mungkin aneh gitu, jadi sama ART aku dibawa pulang gitu. Kok ngomong sendiri gitu ya? Semenjak pulang dari taman juga di rumah, jadi sering ngomong sendiri juga, jadi suka main sendiri. Padahal gak ada siapa-siapa gitu, terus ya pokoknya mah aneh gitu. Aduh serem, iya. jadi sendiri. Terus Ditanyain sama mama aku, Algama lagi ngomong sama siapa? Terus sama teman aku, namanya siapa, Teteh gitu namanya. Teteh, berarti cewek dong? Iya. Nah mungkin waktu itu karena masih dianggap normal lah gitu, karena kan anak kecil pasti gitu ada teman imajinasinya gitu. Imajinasinya belum ini ya, belum benar gitu. Jadi dibiarin lah gitu. Nah cuman suatu malam tuh ART aku kan lagi nginap di rumah gitu kan, karena waktu itu hujan jadi belum sempat pulang. Nah terus pas lagi beres-beres dapur, tiba-tiba ngedenger aku nangis-nangis sendiri terus teriak-teriak. Terus ART aku teh jalan ke kamar gitu, pas ngebuka pintu ya aku aja lagi main biasa, gak nangis gak apa ya, main biasa gitu. Tapi kedengeran sama yang di rumah kamu nangis? Iya. Terus ditanyain kenapa belum tidur, kan udah malam. Ya akunya masih main itu sama Teteh gitu. Terus ditidurin lagi, terus balik lagi. Tapi kamu bilang gitu dibiarin aja? Iya dibiarin, mungkin kan kayak normal aja gitu ya? Udah tidur lagi gitu, nanti mainnya besok lagi. Terus pas jalan lagi ke dapur, mas setengahnya mau di dapur, kedengeran lagi akunya nangis lagi, teriak-teriak lagi. Balik lagi, nah cuman sekarang akunya lagi udah gak ada di kasur. Di mana? Dicari-cari gitu kan, cari di mana, di lemari gak ada. Ternyata pas ngeliat di kolong kasur, ada di kolong kasur. Kamu? Lagi, ya. Terus lagi tiduran gini sambil main mobil-mobilan. Terus kenapa di kolong kasur? Aku mau tidurnya mau di sini, mau sama Teteh tidurnya. Terus diangkat lagi, terus dikekasurin lagi. Terus ART aku ke dapur lagi kan. Nah cuman pas sekarang itu bukan suara tangisan lagi, cuman akunya sekarang lagi ketawa-ketawa, cuman ketawa-ketawanya bukan kayak ketawa suara aku, kayak suara perempuan gitu. Dari kamar itu bukan suara ketawa aku, terus disamperin lagi, akunya udah tidur, gak ada, akunya udah lagi main. Mungkin lagi tidur. Teteh itu ya? Iya. Mau kenalan sama Teteh? Nah, nanti dibawa si Raisa. Terus? Nah setelah itu pas besoknya ART aku cerita ke mamaku gitu, kemarin ada gini-gini gitu, si Gome kayak gini panggilannya, ngomong-ngomong sendiri gitu kayak gitu. Terus ditanyain lagi sama mama, kemarin kenapa gitu, kemarin ada apa, kenapa ngomong sendiri terus. Terus iya itu aku sama Teteh mainnya gitu, sama Teteh gak ada, gak ada yang namanya Teteh di sini mah gak ada orang gitu. Ada Teteh temen aku. Tetap kamu kekeh gitu ya? Dari taman ada Teteh, baik sama aku gitu. Si Teteh. Nah, terus udah gitu terus suka gambar, terus ngegambar orang perempuan. Terus ini Teteh kayak gini Teteh gitu, panjang katanya, tinggi, rambutnya panjang. Kayak umurnya berapa belasan atau Kata mamaku kayak udah nenek-nenek. Katanya mamaku juga pernah mimpi
waktu itu katanya di mimpinya tuh ada di rumah, ada yang ngajak main, ada yang nyamper gitu, agama yuk main. Terus pas keluar itu ada cewek, anak kecil, terus ngajak main, terus kata mamaku, iya nanti aja agamanya masih tidur gitu. Terus tiba-tiba si anak kecil itu teh lari ke dalam hutan gitu di mimpi itu teh. Nah udah gitu mamaku teh ngikutin lari. Nah terus pas ngelewatin jalan-jalan yang belok-belokan hutan gitu, tiba-tiba si anak kecil itu berubah jadi nenek-nenek gitu. Sudah gitu teh ketawa-ketawa sendiri, pengen ngajak main Mimpi kan itu katanya. mah ya? Iya mimpi, terus kebangun, terus akhirnya Bentar, kalau yang mimpi siapa? Oh mamaku. mama ya. Terus udah gitu bangun Jadi mamaku teh nyambung ya. ngomonglah ke nenek aku gitu kan, "Mah tadi agama sok ngomong-ngomong Sendiri, sorangan cenah, sorangan. sok aya Main nu ngabaturan cenah, heeh. sok amung sorangan kumaha cenah, ka waengkoskeun cenah." Ah, Oke, kumaha? ke waengkos. Jadi Oh, waengkos itu ngkos. Oh, kayak orang ustad gitu, orang ustad, deket. Terus udah aku dibawa ke ke waengkos, terus ngkos. ditanya-tanya gitu segala macem kayak, "Kamu teh main sama siapa?" gitu, "Main sama siapa?" Terus ngomong sama siapa, terus teteh teh Siapa? siapa gitu, bentuknya kayak gimana, terus sekolah di mana. Terus aku ngejawabnya teteh, terus kita teh ketemunya di taman. Dan teteh baik tuh sukanya tidurnya tuh di kolong kasur. Si teteh itu teh. Si teteh. Nah terus katanya teh, kata mama aku nih ya, mainan aku tuh semua hilang, terus mainannya ada di kolong gitu. Semua. Iya, karena dari mulai saat itu aku tuh mainnya jadi suka di kolong, jadi nggak pernah di luar, nggak pernah di mana, di kolong terus. Jadi kayak kata wangkos apa atuh? Yang Hah? kamu tanya-tanya. Berarti siapa itu teh? Iya, katanya, kata aku, teteh teh temen aku gitu. Terus katanya gimana mukanya, teteh teh gimana penampilannya. Ya cantik teteh teh kata aku mah gitu. Oh, kata kamu mah ya jadi enggak bukan nenek-nenek. Bukan, kelihatan di aku mah kayak anak kecil biasa, cuman di mimpi Kayak mama aku mah kayak seumuran kamu. iya, cuman di mimpi mama aku mah kayak nenek-nenek gitu. Jadi kata mama aku mah kayaknya di mimpi mama aku teh itu tuh katanya kayaknya mah si teteh itu yang masuk ke mimpi mama aku, pengen kayak ngeliatin wujudnya gitu ke mamaku. Udah gitu didoain lah gitu, aku didoain segala macam, terus rumahnya juga didoain, mulai dari Tuh, kolong teteh tuh. Terus pokoknya didoain lah semuanya gitu. Nah mulai dari saat itulah udah jadi jarang ngomong-ngomong sendiri lagi, mungkin karena mungkin lupa atau apa, jadi jarang ngomong sendiri lagi, terus jarang ke kolong kasur lagi. Udah. karena udah didoain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kasih wabarakatuh. tepuk tangan. Iya. Singkat aja, cerita yang barusan seru tidak? Seru. Serem tidak? Serem. Agama nanti Cenah Enai mau kenalan sama teteh. Jadi kalau ibu ya itu mungkin saja agama kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu ada istilah punya kelebihan. Kalau zaman sekarang istilahnya anak indigo. Ya. Mungkin saja agama punya indera ke 6 ya, indera ke 10 gitu ya. Karena itu dari kecil agama waktu kecil tidak punya teman, main sendiri. Biasanya anak kecil halusinasinya tinggi. Sehingga ya teteh itu kalau ibu artikan itu jin aja yang mau menemani agama. Tapi yang agama lihat anak kecil yang mamahnya yang digambar itu udah nenek-nenek. Nah, kita nggak tahu ya. Aduh ibu merinding. Agama itu kan kenyataan ya real. Tapi sekarang umur kamu sekarang tidak gitu lagi. Tidak, karena sudah didoain juga ya. Artinya sudah dibekelin doa-doa yang bagus untuk dilindungi gitu ya. Terima kasih untuk ceritanya, hewan.